Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Otak Yunce tertinggal sesaat, dan bahkan tergagap saat berbicara. Bukankah kamu yang menyuruhku datang? Mata menawan Dewi berpakaian putih itu menoleh saat dia menjawab tanpa emosi. Tapi, bukankah kamu terlalu cepat? Yunce diam-diam menelan seteguk air liur. Astaga, tidak aneh baginya untuk bisa memasuki istana tengah secara diam-diam. Namun, pintu masuk istana dalam memiliki segel penangkal yang sangat kuat, serta tokoh-tokoh senior istana mendalam yang berjaga sepanjang hari dan malam. Dia sebenarnya bisa masuk begitu saja, dan bahkan lebih cepat dari dia sendiri. Istana mendalam Blue Wind milik eksklusif keluarga kekaisaran, dan telah ada selama ribuan tahun. Selain Qin Wuxiang, pasti ada juga master alam mendalam langit lainnya yang berjaga. Namun dia menghindari mata dan telinga semua orang di istana yang mendalam, dan datang ke sini seolah-olah memasuki tempat tanpa siapapun. Mungkinkah perbedaan antara seseorang yang berada setengah langkah di alam mendalam kaisar dan seseorang di alam mendalam langit bisa sebesar ini? Kapan Anda akan memulai detoksifikasi? Dewi berpakaian putih itu jelas tidak ingin banyak berbicara dengannya, dan berbicara dengan dingin. Yunce masuk dan menutup pintu. Dia berpikir sebentar lalu berkata, "Kita bisa mulai sekarang." Namun, Anda juga pernah merasakan sendiri betapa kuatnya Ice Poison of Origin ini. Itu tidak dapat didetoksifikasi bahkan dengan kekuatanmu yang dalam, pastinya Anda juga paham bahwa melakukan detoksifikasi jelas bukan tugas yang mudah. Anda dan saya adalah orang asing, jika saya mendetoksifikasi racun untuk Anda tanpa alasan seperti ini, saya yakin Anda juga tidak akan merasa nyaman. Dan bagi saya sendiri, saya juga tidak mementingkan diri sendiri sejauh itu. Aku sudah bilang sebelumnya, aku akan membalasmu dengan banyak. Pembayaran besar seperti apa? Apa yang kamu butuhkan? Saat Dewi berpakaian putih berbicara, tatapannya menunjukkan semacam rasa dingin yang menusuk tulang dari awal hingga akhir. Itu seperti es dalam berumur 10.000 tahun yang tidak pernah mencair di atas gunung bersalju. Saya ingin Anda menyetujui 3 permintaan saya, kata Yunce terus terang. Tidak menunggu Sang Dewi mengungkapkan cemberutnya, dia langsung menjelaskan, "Tapi jangan khawatir, saya jelas bukan orang yang akan memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. 3 permintaan yang saya ajukan ini tidak akan pernah melanggar prinsip atau hati nurani Anda. Terutama mereka tidak akan tercampur dengan kegiatan kriminal, keserakahan dan sejenisnya, dan tidak akan pernah merugikan kepentingan Anda. Tak hanya itu, jika suatu saat Anda merasa suatu permintaan terlalu berlebihan, Anda bisa langsung menolaknya. Apakah kamu yakin bisa sepenuhnya mendetoksifikasi racun di tubuhku?" Ketika Dewi berpakaian putih mendengarnya mengucapkan 3 permintaan, mata indahnya menjadi semakin dingin menembus. Hanya setelah mendengar kata-kata berikut, barulah kata-kata itu akhirnya mereda. Tidak terlalu percaya diri, Yunce berkata, "Mungkin sekitar 99,999%. Karena selama proses tersebut, saya tidak dapat menjamin sambaran petir tidak akan tiba-tiba datang dari langit dan menyambar saya hingga mati." Itu adalah lelucon yang tiba-tiba memuakkan, tapi itu tidak menimbulkan sedikit pun emosi dari Dewi di depannya. Yang menjawabnya hanyalah kata datar dan sedingin es, "Bicaralah. Kalau begitu aku akan mengatakannya." Yunce diam-diam cemberut dengan sikap yang membosankan, dan diam-diam berpikir dalam hatinya, meskipun istriku King Yue juga memiliki kepribadian yang sedingin es. Pada akhirnya dia masih seorang gadis muda berusia 16 tahun, dan setidaknya akan memiliki semacam kebaikan, reaksi ketika digoda. Peri kecil ini, hanyalah bongkahan es yang dalam. Kesulitan untuk melelehkannya sangat tinggi.
Permintaan pertama adalah kamu memberitahuku namamu. Yunce berkata dengan sangat serius, ini seharusnya menjadi sesuatu yang sangat mudah, bukan? Sang Dewi terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya, tidak. Hei, meski penampilanmu secantik Dewi, kamu tetap tidak boleh pelit. Jika saya mendetoksifikasi racun di tubuh Anda, saya akan dianggap sebagai setengah penyelamat Anda, namun Anda bahkan tidak mau memberitahu saya nama Anda. Aku sudah memberitahumu namaku sejak lama. Jika tidak ada yang lain, kamu bahkan tidak mau memberitahuku namamu, bagaimana aku harus memanggilmu? Yunce berteriak dengan tidak puas. Panggil aku apapun yang kamu mau. Sang Dewi berbicara dengan dingin. Baiklah. Yunce mengungkapkan keengganan, jika itu masalahnya, izinkan saya mengubah sedikit permintaan pertama saya. Aku tidak akan menanyakan namamu lagi, jadi izinkan aku memanggilmu peri kecil mulai sekarang, ini pasti baik-baik saja, kan? Peri kecil, alis anggun Sang Dewi sedikit terangkat, dan berkata dengan dingin, tidak masuk akal. Dengan usiaku, sudah cukup menjadi sesepuhmu. Yunce melompat dengan keras, dan berkata dengan wajah penuh amarah, bahkan jika kamu seorang dewi sungguhan, bukankah kamu terlalu sombong seperti ini? Saya adalah seseorang yang akan mendetoksifikasi racun asal es yang menakutkan untuk Anda dan menyelamatkan separuh hidup Anda. Aku sama sekali tidak menuntut apapun darimu, dan hanya ingin mengetahui namamu, namun kamu menolak. Baiklah, aku menahannya, dan kamu juga menyuruhku memanggilmu apapun yang aku inginkan dari bibirmu sendiri. Sekarang aku hanya ingin memanggilmu peri kecil, namun kamu menolak lagi. Kamu terlalu tidak masuk akal. Dan kamu bahkan berbohong tentang senioritasmu dengan sengaja untuk memanfaatkanku. Umurku hampir 17 tahun, dan kamu juga tampaknya berusia paling banyak 20 tahun, dengan cara apa kamu bisa dianggap lebih tua dariku? Ini terlalu tidak adil. Lupakan saja, saya tidak akan mendetoksifikasi racun ini lagi, tidak akan melakukannya. Seperti anak kecil yang dianiaya, Yunce duduk, membelakangi Dewi dan ekspresi marah di wajahnya. Sang Dewi terdiam. Kemudian, seolah-olah dia juga merasa bahwa dia bersikap terlalu tidak masuk akal, dia dengan lembut berbicara, kalau begitu, panggil saja aku apapun yang kamu inginkan. Yunce berbalik dengan, "Wosh," dan semua kemarahan di wajahnya menghilang tanpa jejak. Dia berkata sambil tersenyum, "Nah, itu gadis yang baik. Peri kecil, aku akan mengucapkan permintaan kedua, buka cadar yang menutupi wajahmu. Aku ingin melihat penampilanmu yang sebenarnya." Saya menolak. Sang Dewi langsung menolak tanpa ragu-ragu. "Hai, aku hanya ingin tahu namamu, ini juga tidak berlebihan, kan?" kata Yunce dengan ketidakpuasan. Sang Dewi berbicara dengan nada dingin, "Kamu dan aku hanya bertemu secara kebetulan. Jika Anda benar-benar mampu mendetoksifikasi racun di tubuh saya, secara alami saya akan membalas Anda dengan sangat besar. Setelah itu, kita tidak akan saling berhutang dan kembali ke jalan masing-masing, mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Anda tidak perlu mengetahui nama saya, apalagi penampilan saya." Meski jelas-jelas meminta bantuan orang lain, suaranya masih begitu keras dan sedingin es, sikap dan auranya juga membuat orang lain menjauh ribuan mil. Jika bukan karena kekuatan dan kecantikan peri kecil yang menakutkan ini, Yunce pasti akan mencuci tangannya dari masalah ini. Dia berkata tanpa daya, "Baiklah, baiklah. Karena seperti ini, maka saya akan sedikit mengubah permintaan kedua saya. Jika saya mendetoksifikasi racun es dalam diri Anda dengan sempurna, saya harap Anda dapat melindungi saya untuk sementara waktu setelah 2 bulan. Jangka waktu perlindungan juga tidak perlu terlalu lama, hanya 3 atau 4 bulan saja sudah cukup. Ada masalah dengan ini?" Separuh dari keagungan Sang Dewi berasal dari sifatnya, dan separuhnya lagi karena posisinya yang sudah begitu tinggi sehingga tidak terjangkau.
Namun, semakin seseorang bersikap seperti ini, semakin mereka tidak mau berhutang apapun kepada orang lain. Terhadap permintaan Yun Che ini, dia hanya berpikir sebentar sebelum langsung mengangguk, "Oke. Ini, saya akan menerimanya. Setelah 2 bulan, saya akan mulai melindungi Anda secara rahasia untuk jangka waktu 3 bulan. Kalau begitu, sudah beres." Yun Che mengangguk dengan ekspresi gembira, "Adapun permintaan ketiga, aku belum memutuskannya, dan aku akan memberitahumu setelah aku memutuskannya. Tentu saja, Anda tetap berhak memutuskan apakah akan menerimanya atau tidak. Nah, mari kita mulai mendetoksifikasi racunnya." Yun Che berdiri tepat di depan Sang Dewi, mengulurkan tangannya ke arahnya, dan berkata dengan sangat serius, "Peri kecil, ulurkan tanganmu terlebih dahulu. Saya harus memastikan terlebih dahulu kondisi racun es di tubuh Anda." Terhadap nama peri kecil, Sang Dewi merasa sangat tidak nyaman, tapi karena dia dengan enggan berjanji pada Yun Che, dia hanya bisa menerimanya dengan cemberut. Namun, apa yang dikatakan Yun Che setelahnya, serta gerakan yang dia buat, menyebabkan wajahnya menjadi sedingin es kental. "Saya tidak pernah dan tidak akan pernah membiarkan siapapun menyentuh tubuh saya." Yun Che berkata sambil berseri-seri, "Jangan khawatir, sebagai seorang dokter jenius sejati, bagaimana mungkin aku tidak tahu bagaimana merasakan denyut nadi tanpa menyentuhnya? Saya berjanji tidak akan menyentuh bagian tubuh Anda sama sekali." Tatapan sedingin es Sang Dewi menyapu dirinya sekali, dan dia akhirnya mengulurkan tangan kanannya. Telapak tangannya sangat putih seperti salju, dan samar-samar memperlihatkan kilauan es. Itu membuat Yun Che, yang melihatnya, pusing sesaat dan menyebabkan dia agak tidak berani percaya bahwa ini sebenarnya adalah tangan seorang wanita. Dia lebih percaya bahwa ini adalah karya seni sempurna yang diukir dengan cermat dan dipoles oleh surga. Yun Che menenangkan pikirannya, mengulurkan telapak tangannya dan membuat postur tangan aneh yang tergantung di atas tangan giok Sang Dewi. Energinya yang dalam dilepaskan dengan lembut, disentuh ke pergelangan tangan Sang Dewi, dan kemudian perlahan-lahan merangkak di sepanjang pergelangan tangan, menyebar ke meridian di seluruh tubuhnya. Tentu saja, bahkan jika dia punya nyali 10 kali lipat, dia tetap tidak akan berani berbuat salah dengan energinya yang dalam di tubuh Dewi, atau Dewi ini bisa mengakhiri hidupnya hanya dengan satu serangan telapak tangan. Saat dia menyelidiki, Yun Che diam-diam terkejut di dalam hatinya. Karena tingkat keparahan Ice Poison of Origin yang dideritanya, telah jauh melebihi ekspektasinya. Racun asal yang menakutkan. Tampaknya, apa yang peri kecil ini telah bunuh, setidaknya adalah binatang mendalam langit. Hati Yun Che sedikit sesak sebentar, untuk membunuh binatang mendalam langit sendirian, betapa mengerikannya peri kecil ini. Energi mendalam Yun Che terus menyebar. Saat mencapai sekitar dekat pembuluh darah yang dalam, alis Yun Che tiba-tiba menegang, dan ekspresinya segera berubah setelahnya, karena di jantung pembuluh darahnya yang dalam, ada bola yang sangat kecil seperti kabut yang terus menggeliat saat itu. Memancarkan rasa dingin yang sedingin es dan mengerikan ke arah luar. Yun Che hanya menyentuhnya dengan energi yang dalam, namun dia masih bisa merasakan betapa mengerikannya rasa dingin yang dipancarkan oleh benda bola itu. Ini, roh racun. Racun asal yang berasal dari binatang beracun dengan atribut es yang kuat, sebenarnya sangat menakutkan hingga mencapai kesadaran, dan dibentuk menjadi roh racun. Jelas, sedikit kesadaran ini pasti telah disuntikkan ke dalam racun asal oleh binatang beracun dengan atribut es itu sebelum ia mati. Awalnya, akan sangat mudah bagi Yun Che untuk mendetoksifikasi racun akut untuknya, karena dia hanya perlu memurnikannya menggunakan Sky Poison Pearl. Namun, setelah secara mengejutkan menemukan keberadaan roh racun, sudah terlambat untuk dimurnikan dengan mutiara racun langit. Karena roh racun adalah racun akut yang tumbuh dengan mengonsumsi energi dalam dari inangnya, hidup di dalam pembuluh darah yang dalam, dan sampai batas tertentu,
telah menyatu dengan pembuluh darah yang dalam menjadi satu. Jika seseorang memurnikannya secara paksa, maka seiring dengan menghilangkan roh racun dan racun akut, pembuluh darah yang dalam akan menerima kerusakan permanen. Saat energi mendalam Yunce menyentuh roh racun, sang dewi juga menyadarinya dan ekspresinya segera sedikit bergoyang. Yunce menarik kembali telapak tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Peri kecil, kamu seharusnya juga merasakannya sekarang. Racun akut di tubuhmu sebenarnya menghasilkan roh racun. Untuk menghilangkan racun akut semacam ini, roh racun harus dihilangkan terlebih dahulu. Dan untuk menghancurkan roh racun dengan atribut es ini, ikatan antara roh racun dan pembuluh darah yang dalam harus diputus oleh energi api yang cukup murni. Roh racun kemudian perlu dipaksa keluar dari pembuluh darah yang dalam, dan disedot secara paksa menggunakan energi api. Roh racun ini belum sepenuhnya terbentuk, dan energi apiku hampir tidak dapat mencapainya. Tapi jika kita menunggunya terus berkembang, maka itu akan menjadi sangat berbahaya, jangan bergerak." Yunce berteriak dengan nada yang hampir memerintah. Tatapannya terkonsentrasi saat darah Phoenix di tubuhnya mendidih, dan api berwarna merah mulai menyala di atas telapak tangannya. Api Phoenix, Anda adalah seseorang dari Sekte Phoenix Ilahi. Sebagai makhluk yang sangat kuat yang setengah langkah ke alam kaisar mendalam, betapa luasnya pengalamannya. Dia telah bertukar gerakan dengan murid-murid Sekte Phoenix Surgawi sebelumnya, dan memiliki pemahaman terhadap atribut khusus api Phoenix. Saat nyala api menyala di atas tangan Yunce, dia langsung menyadari bahwa ini jelas nyala api Phoenix. Terlebih lagi, api itu bahkan beberapa kali lebih murni dari api Phoenix yang pernah dia lihat sebelumnya. Ini memang api Phoenix, tapi aku jelas bukan seseorang dari Sekte Phoenix Suci. Blue Wind Empire memiliki rasa hormat dan ketakutan yang sangat besar terhadap Sekte Divine Phoenix. Yunce jelas mengetahui hal ini, jadi dia dengan santai memberikan penjelasan. Dari jarak beberapa sentimeter, telapak tangannya mengarah ke tengah dada sang dewi, dan nyala api Phoenix melayang di udara dan perlahan meluas ke tubuhnya. Segala sesuatu dari atribut es takut terhadap api, dan atribut es yang rapuh, Poison Spirit bahkan lebih dari itu, belum lagi bahwa ini adalah Flame of the Phoenix yang bermutu sangat tinggi. Saat api Phoenix membakar tubuh sang dewi, ikatan antara roh racun dan pembuluh darahnya yang dalam terputus secara paksa, dan energi api langsung membungkus ke arah roh racun. Selanjutnya, adalah memaksa roh racun keluar dari pembuluh darah yang dalam. Yunce menutup matanya sepenuhnya. Karena untuk mengusir roh racun, dia harus memusatkan pikirannya sepenuhnya. Peri kecil menutup matanya juga, dan ketika dia merasakan energi api Phoenix milik Yunce bergerak di dalam pembuluh darahnya yang dalam, kejutan muncul di hatinya. Dia sekarang bahkan lebih yakin, bahwa ini tidak diragukan lagi, memang api Phoenix. Dia mengatakan bahwa dia bukan seseorang dari Kekaisaran Phoenix Ilahi, tetapi jika bukan, bagaimana dia bisa memiliki api Phoenix? Roh racun berjuang dan melarikan diri di tengah ketakutannya. Hanya dalam waktu singkat, ia telah dipaksa keluar dari pembuluh darah yang dalam oleh api Phoenix. Bagus sekali, Yunce menghela nafas lega. Kecepatan api Phoenix tiba-tiba bertambah cepat, dan sepenuhnya membungkus roh racun yang melarikan diri di dalamnya hanya dalam sekejap. Bagus, keluarlah untukku, Yunce berteriak pelan di dalam hatinya. Api Phoenix tiba-tiba terlempar, dan tangan kanannya yang mengendalikan api dengan cepat meraih ke arah depannya. Saat telapak tangannya menyentuh roh racun, telapak tangannya juga menggenggam sepenuhnya bukit kelembutan yang menjulang tinggi saat jari-jarinya yang terbuka tenggelam dalam. Roh racun hanyalah sejenis roh primitif dengan tingkat kesadaran rendah. Tidak berwarna dan tidak berbentuk, itu mirip dengan tubuh jiwa yang sederhana. Setelah dihisap dengan paksa oleh api Phoenix milik Yunce, ia terbakar saat api Phoenix melilitnya.
Roh racun mengerikan yang cukup untuk membuat hampir semua dokter di dunia tidak berguna, telah diselesaikan hanya dalam beberapa menit di bawah kendali tangan Yunce. Ini adalah sesuatu yang seharusnya membuat seseorang bersemangat, tapi saat Yunce menyadari apa yang dipegang tangan kanannya, jantungnya tiba-tiba menjadi dingin, dan 3 kata terlintas di benaknya. Sial, saya mati. Seperti yang dia duga, saat telapak tangannya menutupi dadanya, tubuh sang dewi menegang. Matanya yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka, saat tubuhnya langsung memancarkan niat membunuh sedingin es dan energi dalam yang tak terbatas. Dengan kekuatannya yang setengah langkah dari alam kaisar mendalam, hanya ada sedikit di seluruh Blue Wind Empire yang bisa menyentuhnya tanpa izinnya, dan sampai sekarang, dia selalu seperti kepingan salju yang belum menyentuh tanah. Apalagi tubuhnya, belum pernah ada pria yang menyentuh ujung bajunya sebelumnya. Ini ada hubungannya dengan seni mendalam yang dia kembangkan, dan juga dengan kepribadiannya sendiri. Hanya saja, dia juga telah mendeteksi roh racun di pembuluh darahnya yang dalam sebelumnya. Sambil memusatkan kesadarannya untuk mengamati pergerakan roh racun, untuk sementara dia lengah terhadap Yunce, dan dadanya dicengkeram oleh Yunce dengan satu tangan. Oh, itu tidak benar. Itu adalah sebuah perebutan. Dan itu adalah cengkeraman yang sangat kuat di dadanya. Kemarahan dan niat membunuh tercampur ke dalam aura energinya yang dalam, yang secara tidak sadar meledak sepenuhnya. Tapi saat sang dewi melihat bongkahan roh racun dalam kobaran api, hatinya tiba-tiba melunak, dan dengan paksa menarik kembali aura energi yang dalam ke dalam tubuhnya. Tapi Yunce terlalu dekat dengannya, dan bagaimana bisa aura yang dalam, yang tadinya dilepaskan dengan amarah dan niat membunuh, mudah diambil kembali, sebagian kecil dari sisa energinya masih menyapu tubuh Yunce. Meskipun itu bahkan bukan 1% dari sisa energinya, itu masih berasal dari seseorang dengan kekuatan mengerikan di puncak tingkat ke-10 dari alam mendalam langit. Bagaimana mungkin Yunce bisa menahannya? Tubuh Yunce dipukul seperti terkena palu yang berat. Dia merasa seluruh tubuhnya terbalik dan semua organ dalamnya pecah dalam hitungan detik. Setelah itu, bahkan kesadarannya mulai menyebar. Tubuh Yunce terbang keluar seperti bola meriam, menabrak dinding, mematahkan pohon tinggi di halaman yang memiliki ketebalan mulut mangkuk, dan terus terbang selama beberapa puluh meter sebelum menabrak batu besar kuno. Batu besar itu retak dan pecah berkeping-keping, dan Yunce terpental ke tanah saat dia mengeluarkan banyak darah dari seluruh tubuhnya. Tidak lama kemudian, genangan darah dalam jumlah besar telah berkumpul di bawahnya. Semua murid istana dalam biasanya tinggal di menara pengumpulan yang sangat besar. Mereka biasanya beroperasi dengan kebebasan penuh dan tidak dibatasi oleh siapapun. Mungkin itu juga karena perdebatan timbal balik adalah kejadian umum di antara para murid istana dalam, jadi suara-suara ini adalah hal yang biasa. Jadi, meskipun suara sebesar itu dikeluarkan, tidak ada satu orang pun yang bergegas mendekat. Bahkan sampai-sampai tidak ada yang memperhatikan suaranya sama sekali. Bayangan putih melintas melewati jarak beberapa puluh meter dalam sekejap dan mendarat di depan Yunce yang sudah tak sadarkan diri. Tatapan sang dewi sangat rumit, dada kirinya masih mempertahankan perasaan setelah cengkeramannya yang kuat yang membuatnya merasa malu dan marah. Tapi dia bahkan lebih jelas lagi bahwa Yunce melakukannya secara tidak sengaja. Sebenarnya, alasan mengapa dia melakukan kesalahan seperti itu, sebenarnya adalah untuk mengusir roh racun yang menakutkan untuknya. Namun dia secara naluriah menyebarkan aura energinya yang dalam dan langsung membunuh orang yang baru saja menyelamatkannya. Meskipun dia telah menyentuh tabuhnya, bagaimanapun juga, dia melakukannya untuk menyelamatkannya. Sedikit rasa bersalah melintas di mata sang dewi, dan dia menghela nafas pelan. Dia dengan lembut mengangkat tangannya yang bersalju, dan gumpalan demi gumpalan es aurora yang indah seperti mimpi berkibar di bawah tangannya dan jatuh ke arah Yunce,
mencoba membekukan tubuhnya. Tapi saat kilauan pertama aurora es menyentuh tubuh Yunce, semua aurora es langsung lenyap, dan alis sang dewi sedikit berayun. Dia belum mati. Seorang anak muda di alam mendalam sejati tingkat pertama sebenarnya masih hidup setelah bertabrakan dengan auranya, dan tanda-tanda kehidupannya juga tidak samar-samar. Ini membuatnya takjub. Dengan sapuan tangan kanannya, tubuh Yunce terbawa hembusan angin dingin kembali ke kamarnya. Ketika Yunce sadar kembali, dia merasa seolah seluruh tubuhnya terbenam dalam es. Namun, perasaan dingin ini sama sekali tidak membuat tidak nyaman, sebaliknya, itu memberinya perasaan yang sangat nyaman. "Huff, kamu akhirnya bangun." Jasmine, setelah mendeteksi kebangkitan kesadarannya, berkata dengan cepat, "Jika kamu tidak mengembangkan jalan agung Sang Buddha, kamu akan sudah mati sampai pada titik di mana kamu tidak bisa mati lagi sejak lama." Yunce membuka matanya, dan segera memikirkan kembali apa yang telah terjadi sebelumnya. Hatinya langsung dipenuhi dengan ratapan, hanya saja, dia tidak menyesali kematiannya sekali lagi, tapi ini tentang perasaan payudara Dewi ini, benar-benar terlalu indah, untuk menukar separuh hidupnya hanya dengan satu genggaman. Kenapa dia merasakan itu? Itu sangat berharga. "Kamu sudah bangun." Suara sedingin es terdengar. Yunce menoleh ke samping, dan melihat Dewi yang saat ini berdiri di depan tempat tidurnya. Sudut mulutnya bergerak, memperlihatkan sentuhan senyuman yang sangat ringan, tanpa diduga, "Saya masih hidup. Saya juga sangat terkejut bahwa Anda masih hidup." Mata sang Dewi dingin, tatapannya seperti dua belati yang terbuat dari es yang menusuk ke arah mata Yunce. "Setelah bertabrakan dengan auraku, kamu sebenarnya tidak mati. Dan dengan luka yang begitu berat, awalnya aku mengira kamu akan mati, setidaknya tidak sadarkan diri selama setengah bulan, namun Anda baru bangun setelah tidak sadarkan diri selama 3 hari, dan sebagian kecil luka Anda telah sembuh. Mungkin ini ada hubungannya dengan sifat generasi api Phoenix yang kuat, hidupmu jauh lebih kokoh dari yang kukira." Menghadapi tatapan dinginnya, Yunce tersenyum pahit. "Apa yang saya lakukan sebelumnya, benar-benar sebuah kecelakaan. Aku hanya ingin mengeluarkan roh racun itu, aku tidak menyangka. Jika bukan karena kamu menyelamatkanku, apakah kamu pikir kamu masih hidup untuk berbicara denganku sekarang?" Sang Dewi berkata dengan dingin. Yunce menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Setelah menajiskan peri kecil, saya sepenuhnya pantas menerima hukuman seperti ini yang saya terima. Jika kamu tidak ingin memaksaku untuk membunuhmu, lupakan sepenuhnya apa yang terjadi 3 hari lalu, dan jangan pernah menceritakannya kepada siapapun." Suara sang Dewi menjadi lebih dingin, tetapi tidak lagi memiliki niat membunuh yang menusuk. Setelah beberapa hari berlalu, dia tidak lagi memiliki keinginan untuk membunuh Yunce. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkannya hidup sampai sekarang. "Saya pasti tidak akan membicarakan hal ini kepada siapapun." Yunce bersumpah. Dia memeriksa tubuhnya sejenak, meskipun tubuhnya terluka baik secara internal maupun eksternal, tidak ada satupun lukanya yang tidak dapat diobati. Dengan keterampilan medisnya, ia akan dapat pulih sepenuhnya jika diberi waktu yang cukup. Di sisi lain, dia telah mendeteksi asal mula aura sedingin es yang dia rasakan. Meskipun aura ini sedingin es, aura ini menyembunyikan energi dalam yang sangat kental, tidak meninggalkan celah saat melindungi dan memulihkan organ internalnya. Cedera internalnya tidak hanya tidak memburuk selama beberapa hari terakhir, tetapi malah pulih jauh lebih cepat daripada cedera eksternalnya. Dan setelah 3 hari penuh berlalu, dia juga belum pergi, dengan statusnya, melawan seseorang yang telah mencemarkannya, dia bisa saja membuangnya dan pergi, tapi sebenarnya dia tidak melakukannya. Satu-satunya penjelasan, adalah bahwa di balik penampilan luarnya yang mirip dengan es yang dalam, hatinya juga sama dinginnya, tetapi sama sekali tidak tanpa ampun. "Peri kecil, terima kasih.
Kamu tidak membunuhku sudah merupakan kebaikan, dan kamu bahkan menyelamatkanku. Kata Yunce lemah. Jangan terlalu sentimental. Aku hanya menyelamatkanmu karena aku masih membutuhkanmu untuk menghilangkan racun es di tubuhku. Sang Dewi membalikkan wajahnya yang tertutup kerudung salju ke samping, dan berbicara dengan suara dingin dan tegas. Sebenarnya, aku berbohong padamu tentang sesuatu. Yunce berkata perlahan, saya sudah katakan sebelumnya, mendetoksifikasi racun di tubuh Anda membutuhkan waktu sekitar 10 hari. Sebenarnya, bagi saya, hanya perlu beberapa saat untuk menghilangkan racun di tubuh Anda sepenuhnya. Juga, saya ingin membantu Anda keluar dari motif egois saya sendiri, karena Anda berada di puncak kekuatan yang mendalam, tingkat yang cukup tinggi untuk memandang rendah seluruh Blue Wind Empire. Saya berharap Anda berhutang budi kepada saya dengan menyelamatkan Anda. Bahkan dalam kasus terburuk, kita masih memiliki 10 hari persimpangan. Untuk masa depan saya, ini akan menciptakan kekuatan bantuan yang besar. Haha, memang benar, menipu seorang gadis, dan peri kecil yang begitu cantik, adalah sesuatu yang harus aku terima balasannya. Setelah Yunce selesai berbicara, dia mengangkat tangan kirinya, telapak tangan menghadap Sang Dewi. Dia dengan susah payah mengedarkan energinya yang dalam, dan dalam sekejap, kemampuan pemurnian mutiara racun langit menyapu tubuh Sang Dewi sepanjang aliran energinya yang dalam. Alis Sang Dewi berkerut sejenak, tapi dia tidak menolak atau menghalangi. Kekuatan pemurnian meluas ke tubuh Sang Dewi, dan di bawah bimbingan Yunce, sepenuhnya menghilangkan racun es asal di tubuhnya dalam kurun waktu singkat beberapa saat. Racun asal binatang mendalam dari alam mendalam langit secara alami sangat menakutkan. Namun dengan mutiara racun langit yang merupakan harta karun surgawi yang mendalam, membandingkan jenis racun ini dengan racun yang ditimbulkan pada Jasmine, hal itu bahkan tidak bisa dikatakan sebagai setitik debu di depan gunung es. Bahkan racun yang ditimbulkan oleh Jasmine dapat dimurnikan secara perlahan oleh mutiara racun langit, apalagi racun es yang tidak penting ini. Baiklah, seperti ini, racunnya telah didetoksifikasi sepenuhnya sekarang. Yunce menarik tangannya dan menghela nafas lega saat sedikit kelelahan ditambahkan ke wajahnya yang tampak buruk. Racun roh yang tidak bisa dia hilangkan dengan seluruh energinya, sebenarnya tersebar dalam sekejap. Hati Sang Dewi yang emosinya jarang terombang-ambing langsung diliputi keterkejutan. Dia memiliki banyak sekali pengalaman, dan hanya sedikit orang di seluruh kekaisaran angin biru yang bisa menandinginya. Tapi dia belum pernah mendengar bahwa sebenarnya ada metode untuk mendetoksifikasi racun akut seperti itu dalam sekejap. Bahkan dokter jenius nomor 1 Blue Wind Empire, Gu Qihong pasti tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Dan orang ini hanyalah seorang anak muda yang baru saja memasuki alam mendalam sejati. Jika dia tidak diracuni secara pribadi, dan juga mengalaminya secara pribadi, dia tidak akan percaya bahwa semua ini nyata. Akhirnya melihat sedikit emosi di wajah peri kecil, Yunce tersenyum agak puas, dan berkata, saya memiliki metode pengusir racun yang unik. Saya mohon peri kecil untuk merahasiakan ini dan api Phoenix di tubuh saya, kalau tidak, saya pasti akan menimbulkan banyak masalah. Namun, jika peri kecil terkena racun yang tidak dapat disembuhkan lagi di masa depan, Anda dapat mencari saya, dan saya pasti akan membantu menghilangkannya. Tatapan Sang Dewi rumit. Dia tidak bisa lagi menghubungkan anak muda yang terluka parah ini dengan murid Blue Wind mendalam istana yang sangat kecil dari alam mendalam sejati yang tidak berarti. Semua telah membuatnya sangat merasakan kemisteriusan dan keanehannya. Selain itu, dengan asal-usul yang tidak diketahui, sedikit rasa bahaya. Racun di tubuhku telah hilang, dan lukamu tidak lagi mengancam nyawa. Karena itu, saya tidak punya alasan lagi untuk tinggal di sini. Setelah dia selesai berbicara, tanpa menunggu Yunce bereaksi, roh es sudah melayang di tubuh Dewi,
dan tubuh anggunnya yang terbungkus dalam roh es perlahan berubah menjadi kabut, dan benar-benar menghilang di depan Yunce. Hai, peri kecil. Yunce buru-buru bergegas, tapi siluetnya hilang bahkan sebelum dia bisa berbicara. Suara Yunce terhenti, dia benar-benar pergi begitu saja. Pada saat ini, untaian suara lembut namun dingin turun dari langit, dalam waktu 2 bulan, kita akan bertemu lagi. Saat itu, saya akan melindungi Anda selama 3 bulan seperti yang Anda inginkan. Suara itu menghilang seperti asap. Yunce membeku sesaat, lalu berbaring kembali ke tempat tidurnya, menghembuskan napas dengan sangat nyaman, dan menutup matanya. Dia tersenyum tipis, dan bisikan yang sangat pelan keluar dari mulutnya. Dia seharusnya seseorang dari Frozen Cloud Asgard. Sudah hampir setahun sejak aku berpisah dari istriku King Yue. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya di sana.